Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada siang hari ini untuk mendiskusikan kelanjutan kita tentang fenomenologi. Sekarang kita berada di diskusi simposium yang ke-165. Semoga tetap istiqomah sampai nanti. Kita akan membahas fenomenologi milik Maurice Merleau-Ponty, seorang filsuf dari Prancis. Di sini sebenarnya saya agak menyesal memilih fenomenologi ini karena memang seperti bagaimana Ponty meletakkan definisi terkait dengan persepsi sebagai suatu hal yang kompleks. Ternyata fenomenologi milik Ponty ini juga tidak kalah kompleks. Jadi saya sudah cukup dirasa pusing untuk membahas ini. Jadi mungkin di sini kita akan berbagi bagaimana kita akan pusing membahas tentang fenomenologi Ponty. Karena fenomenologi Ponty ini nggak bisa sekali baca. Seperti cewek lah ya, tidak bisa dikasih sekali perhatian. Jadi memang harus benar-benar mendapatkan perhatian lebih untuk memahami apa yang dimaksud dengan fenomenologi persepsi milik Ponty. Jadi sebelum kita akan membahas tentang fenomenologi Ponty ini, kita akan mungkin sedikit kenalan karena memang mungkin kisah hidupnya Ponty ini tidak terlalu sedramatis itu ya. Jadi Ponty itu lahir pada 14 Maret 1908, seumuran sama Soekarno ya. Mungkin satu angkatan sama bapak pendiri bangsa kita Soekarno di Prancis, dan wafat di Prancis juga pada 1961. Berarti umur Ponty ini sekitar 53 tahun hidup di dunia dan dia sudah berhasil merumuskan konsepsi-konsepsi fenomenologi yang begitu kompleks di umur yang 53 tahun ini. Sedikit riwayat hidup dari Ponty. Pada 1930 beliau menerima gelar agregasi dalam bidang filsafat di École Normale Supérieure, dan pada 1942 beliau menerbitkan disertasi pertamanya yang berjudul La Structure de Comportement. Jadi di samping beliau memiliki ketertarikan dalam konsepsi-konsepsi fenomenologis, beliau juga memiliki ketertarikan ke dalam dunia bahasa. Sampai Ponty itu melakukan diskusi-diskusi dengan Ferdinand de Saussure terkait kebahasaan, dan diskusi-diskusi itulah yang menyebabkan konsepsi kebahasaan dari Ferdinand de Saussure menjadi rampung. Salah satu teman diskusi Ferdinand adalah Maurice Ponty di sini. Sedangkan pada 1945 waktu kita merdeka, Ponty ini menerbitkan apa yang akan kita bahas pada siang hari ini, disertasinya yang kedua, yaitu fenomenologi persepsi. Judulnya adalah Fenomenologi de la Perception. Jadi kita akan bahas pada saat ini. Di samping itu, pada 1945 sampai 1949 Ponty juga menduduki suatu jabatan struktural ya Bang Faruk. Berarti Ponty ini juga seorang strukturalis ya Bang ya. Karena menduduki jabatan struktural. Di University of Lyon, di tahun yang sama juga 1945 dia menjabat sebagai CEO editor di majalahnya Sartre, Les Temps Modernes, tapi berhenti pada 1952-nya karena ada sedikit perbedaan pendapat bagaimana perspektif masing-masing yang bertentangan satu sama lainnya. Karena pada saat itu Sartre dinilai terlalu Marxis, yang itu bertentangan dengan prinsip dasar Ponty. Dia menolak Marxisme, apalagi Marxisme garis keras. Sedangkan pada tahun 1949 selain memiliki
ketertarikan di bidang bahasa, beliau juga memiliki ketertarikan di bidang psikologi. Sehingga pada 1949 beliau menduduki jabatan di bidang psikologi anak di Sorbonne. Dan pada 1952 dia menjadi ketua bidang filsafat di Collège de France, dan 1955 menulis bukunya The Adventure of Dialectic. Jadi itu sedikit perkenalan dengan Ponti. Kita tidak bertanya siapa istrinya, siapa anaknya, karena mungkin eksistensi Ponti dalam fenomenologi persepsinya sudah cukup membuat kita pusing. Sebagaimana ketertarikan Ponti, sebenarnya fenomenologi de la perception ini diawali dengan kritik Ponti dalam bidang psikologi. Salah satunya psikologi, khususnya di dalam teori Gestalt. Akan tetapi teori ini juga yang menyuburkan, yang menjadi suatu wadah konsepsi fenomenologi persepsi ini menjadi suatu konsep yang besar. Sehingga tidak aneh apabila pada tahun 1949 Ponti memiliki kedudukan di dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi di bidang anak. Karena dalam fenomenologi de la perception atau fenomenologi persepsinya Ponti, hal yang menjadikannya itu unik, fenomenologi ini menempatkan kita manusia sebagai aktor yang bersifat anak-anak. Dan itu semua menggunakan pendekatan psikologi. Bagaimana pengalaman-pengalaman memiliki peran di situ, pengalaman-pengalaman kita sebagai anak kecil melampaui apa-apa yang sudah dipadatkan dalam konteks-konteks, konsepsi-konsepsi dan konstitusi-konstitusi yang diakui secara absah dan diakui sebagai objektivis dan positivis. Sehingga dalam persepsi fenomenologi Ponti di sini, Ponti melakukan sebagai sedikit kritik terhadap beberapa fenomenologi sebelumnya termasuk Husserl. Meskipun fenomenologi Ponti sebenarnya merupakan sebentuk pengembangan dari fenomenologi Husserl, akan tetapi menurut Ponti dia melakukan penyelamatan terhadap apa-apa yang menurut Ponti Husserl tidak konsisten. Salah satunya adalah menentang prinsip Kartesian yang memisahkan dualisme antara subjek dan objek. Jadi ini yang paling penting. Sehingga dalam bukunya, dalam disertasi yang dibukukan Fenomenologi de la Perception itu terdiri dari 3 bab inti. Dan bab pertama yang akan mengantarkan kita bagaimana kita dapat memahami fenomenologi persepsi milik Ponti. Bab pertama adalah tentang the body atau tubuh. Sehingga fenomenologi milik Ponti bersumber dari bagaimana Ponti melihat tubuh. Bahwa dia menolak prinsip Kartesian karena Kartesian tidak membedakan antara kesadaran dengan tubuh. Kesadaran adalah apa-apa yang ada di kepala yang memiliki persepsi yang berbeda dengan tubuh. Jadi kesadaran yang tubuh adalah dua realitas yang berbeda. Nah, Ponti tidak setuju dengan konsepsi tersebut. Karena menurut Ponti, kesadaran itu adalah kesadaran yang menubuh. Tubuh pun demikian. Diakui sebagai tubuh. Tubuh itu adalah tubuh yang menubuh. Ini kita sudah masuk ke kompleksitas Ponti yang pertama. Bagaimana beliau mengkonsepsikan bahwa kesadaran adalah suatu hal yang menubuh. Sehingga konsepsi tersebut sebenarnya menjadi suatu kritik terhadap filsafat. Kritik yang dikarenakan filsafat itu tidak
memberikan ruang pembahasan sedikit pun tentang tubuh. Tubuh dianaktirikan di dalam filsafat, sehingga Ponti di sini mengangkat harkat dan martabat tubuh di dalam eksistensinya sebagai manusia, sehingga tidak kehilangan perannya di dalam dunia filsafat. Dan tubuh inilah yang menjadi novelty, kebaruan dan kekuatan dari konsep fenomenologi persepsi milik Maurice Ponti di sini. Sehingga memang kalau membaca tentang fenomenologi persepsi Ponti tanpa memahami tubuh, perspektif Ponti itu menjadi suatu hal yang susah, menjadi suatu hal yang rancu. Karena ini merupakan sumber dari fenomenologi persepsi yang diakui, yang diajarkan dan yang dikembangkan oleh Ponti. Sedangkan tubuh sendiri menurut Ponti ini memiliki pemaknaan yang beragam, tapi dalam satu spektrum yang sama. Ya, Anangnya dalam satu spektrum yang sama meskipun pemaknaannya berbeda-beda. Jadi tubuh itu menurut Ponti terdiri dari dua aspek utama. Hal yang bersifat transenden dan imanen. Transenden dan imanen. Nah, akan tetapi transenden di sini tidak dimaknai sebagai transendental ya. Dan imanen itu dimaknai sebagai iman, enggak ya. Transenden itu diartikan sebagai apa yang di luar dirinya. Dan imanen itu apa yang di dalam dirinya. Atau pemaknaan, iya, ekstra dan intra mungkin ya. Pemaknaan, tapi lebih khusus ke dalam makna. Bagaimana kita melihat sesuatu hal. Jadi kita dalam melihat realitas, ketemu dengan realitas. Nah, dialektika pertemuan kita dengan suatu realitas di situ. Ponti menamakan hal itu sebagai suatu bentuk pengalaman. Dan aspek pengalaman itulah yang menjadi konsepsi utama dari fenomenologi. Jadi tanpa suatu pengalaman, kesadaran kita bukan kesadaran yang hakiki bagi Ponti. Pengalaman adalah suatu hal yang memberi suatu kesadaran yang bersifat hakiki. Makanya saya waktu baca di dalam kepusingan itu, saya bertanya-tanya, apakah Ponti yang mengarang Wishword Experience is the best teacher itu Mas? Karena memang menetapkan bagaimana posisi pengalaman itu memiliki posisi yang krusial. Tanpa pengalaman kita tidak akan mendapatkan suatu hakikat yang sebenar-benarnya. Bahkan dalam relasi antara subjek-objek, antara relasi subjek dan objek, Ponti di situ meletakkan suatu hal yang menjembatani antara subjek dan objek, yaitu adalah predikat. Predikat, suatu kata kerja, doing, suatu hal yang untuk mengalami. Jadi letak pengalaman di dalam fenomenologi persepsi milik Ponti memiliki tempat yang sangat krusial. Sehingga apa-apa yang bersifat prapredikatif atau tidak mengalami itu tidak mengalami tidak membentuk suatu kesadaran yang hakiki. Dan itu mungkin yang menjadikan itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Husserl. Dan itu kritikan Ponti. Ada beberapa macam-macam sih perbedaan, cuma karena biar tidak terlalu kesana-sana, kita akan fokuskan. Karena fenomenologi persepsi milik Ponti itu sendiri sangat kompleks. Bahkan kadang saya tidak bisa mengkategorisasi sendiri. Bagaimana tubuh? Saat tubuh dikatakan sebagai aspek yang transenden dan imanen, dengan tubuh yang dikategorikan sebagai subjek dan objek, itu menjadi suatu hal yang rancu. Tapi pada akhirnya saya menemukan suatu titik terang di mana tubuh dalam perspektif Ponti di sini tidak hanya tubuh kita sebagai manusia saja ternyata, tapi objek juga. Makanya dia mengkategorikan tubuh sebagai terdiri dari dua hal utama, yaitu transenden dan imanen. Kalau kita kemarin sudah yang kita dengarkan bersama waktu Prof. Hakim mengisi tentang aspek transenden dan imanen, tentang bagaimana kita memaknakan sesuatu, bagaimana dimaksud piringnya, bahwa piring adalah tempat
makan nasi, ya, tempat untuk makan nasi. Akan tetapi ada seseorang yang mengatakan daun pisang tempat makan nasi, seperti itu ya. Jadi tubuh itu terdiri dari aspek transenden dan aspek imanen. Dalam artian imanen itu pemaknaan yang berada pada objek itu tersendiri. Tubuh itu sendiri. Misalnya kalau Ponti di sini mencontohkannya sebagai kursi. Secara imanen, secara dirinya sendiri, tubuh dari kursi, dari sebuah kursi, dari tubuh sebuah kursi, dia adalah tempat untuk duduk. Tapi dalam suatu waktu yang lain, saya menempatkan kursi sebagai tempat buku. Saya meletakkan buku di atas sebuah kursi. Itu aspek transenden, aspek pemaknaan yang diberikan di luar tubuh kursi. Jadi itu dikatakan sebagai aspek yang transenden, bukan transendental. Kalau kita memaknai transendental sebagai suatu hal yang di luar kita dan itu merujuk kepada Tuhan. Tapi dalam persepsi fenomenologi Ponti di sini, di luar kita, pada objek hal yang lain, pada subjek yang lainnya. Di sini fenomenologi persepsi milik Ponti bersumber pada tubuh yang sifatnya transenden dan imanen. Nah, awalnya saya mengira bahwa tubuh yang dimaksudkan Ponti adalah tubuh secara manusiawi, berpusat pada antroposentrisme, tubuh manusia. Seperti itu. Karena dalam menentang dualisme yang diajarkan oleh Cartesian, Ponti sendiri menolak itu sebagaimana seakan-akan apa ya bahasanya ya, kalau kita ini nih kompleksitasnya Ponti. Karena saat saya melihat Ponti, dia menolak dualisme. Saat saya membaca tentang dualisme apa yang Ponti tolak, awalnya saya mengira dualisme antara kesadaran dengan tubuh. Dualisme itu ternyata nggak hanya itu, tapi menolak dualisme antara subjek manusia dengan alam, dengan dunianya. Itu juga merupakan suatu kesatuan. Dan itulah yang nantinya yang menjadi asumsi dasar, asumsi ya mungkin, atau mungkin jawaban. Karena fenomenologi persepsi milik Ponti ini dirumuskan dapat menjawab paradoks Meno. Ada suatu paradoks di sini. Saya lihat paradoksnya ya. Sambil lalu saya ingin sedikit menanggapi. Oh iya, siap Mas. Memang kalau kita melihat ini ya, orang-orang fenomenologi sama kayak Hassel kemarin juga. Saya juga melihat di pemikirannya Morlieu-Ponty juga. Orang-orang fenomenologi itu memang cenderung mereka tidak ingin membedakan antara subjek dan objek. Dan ini adalah salah satu titik temu antara pemikiran fenomenologinya Hassel dengan Morlieu-Ponty. Nah, apakah nanti di Heidegger ataupun di Franz Brentano juga demikian? Patut kita tunggu. Nah iya benar, kita akan tunggu khususnya bagi Mas kameramen ya Mas ya, yang akan mengisi Franz Brentano dengan Mas Akbar yang sekarang lagi ke hotel. Semoga bukan Oyo. Ya, karena memang iya titik tekannya memang tidak dapat tidak memisahkan antara subjek dan objek. Makanya dalam konteks kesadaran, Ponti mengkategorikan kesadaran itu yang menubuh. Mungkin kita akan berpikir bagaimana kesadaran yang menubuh? Apa maksud dari kesadaran yang menubuh? Saya juga awalnya bertanya-tanya karena memang sangat kompleks. Tidak bisa dipahami dengan sekali baca apa-apa yang ditulis Ponti. Atau mungkin terjemahannya ya. Tidak paham juga. Tapi yang saya temukan seperti itu. Jadi maksud dari kesadaran yang menubuh akhirnya ini tashilan li wa tafhiman lakum. Jadi saat memang ini tidak relevan dengan maksud Ponti, nanti bisa dikoreksi sendiri karena memang Ponti ini kompleks sekali. Bahkan mungkin saat mempelajari Ponti secara tidak langsung kalian semua akan langsung menerapkan fenomenologi persepsi dari Ponti. Sebagaimana Ponti menjelaskan bahwa persepsi itu sifatnya ambigu. Bagi Ponti persepsi itu sifatnya ambigu. Akan tetapi jangan pernah memaknai ambigu itu sebagai tidak jelas.
Ambigu itu bukan tidak jelas, ambigu itu multi makna. Multi makna ya, bukan tidak jelas. Kalau tidak jelas kan kayak Mas Faruk, Mbak Risti, nggak dikasih kepastian, nggak dikasih itu nggak jelas. Tapi kalau ambigu tuh Mas Faruk punya 2 cewek, dia mau sama A, mau sama itu ambigu. Tapi jelas, sama-sama mau, jelas, cuma ambigu, bukan tidak jelas ya. Jadi persepsi menurut Ponti adalah hal yang ambigu dan kompleks. Dan inilah yang ditentang oleh Ponti, bagaimana dia menolak empirisme dan intelektualisme. Bagaimana mereka berdua meletakkan pada suatu hal yang katanya bersifat objektif. Nah, Ponti tidak sepakat di sini. Ponti tidak sepakat dengan objektivitas terhadap sesuatu. Karena hal itu dapat mengeringkan hakikat kemanusiaan yang kompleks dan ambigu. Kemanusiaan ini kan kompleks. Belum yang cewek nih ya. Manusia yang cowok itu kompleks. Apalagi sama cewek-ceweknya. Cewek-ceweknya kompleksnya makin nambah. Seperti itu ya. Mungkin adzan dulu. Oleh karena itu Ponti itu menolak objektifikasi. Seperti Husserl sebenarnya. Dia menolak apa-apa kebenaran yang di konstitusi. Dia menolak apa-apa yang hal-hal yang diformalkan lah. Dia menolak apa-apa yang harus A gitu. A adalah A. Dia menolak seperti itu. Fenomenologi persepsi di situ. Biarkan A sebagaimana persepsi orang yang mengalami A, seperti itu. Jadi A sama dengan bukan A. Ya. A sama dengan A itu ditolak sama Ponti. Tapi A sama dengan persepsi orang dalam mengalami sebuah hal yang bernama A. Makanya fenomenologi Ponti itu adalah fenomenologi seorang anak-anak. Bagaimana seorang anak-anak itu berada pada dunia yang sifatnya prareflektif. Jadi anggap kalau dalam Madura kita mengenal kenengnah kenengi tempat te. Nah, bagi Ponti itu ditolak. Karena Ponti meletakkan dirinya seorang fenomenologis itu adalah seorang anak-anak yang senantiasa melakukan pemaknaan terhadap tubuh segala sesuatu, baik objek ya misalnya objek kursi tadi, misalnya objek kayu, bagaimana seorang anak-anak memiliki nilai imajinasi yang sangat tinggi sehingga meletakkan objek kayu itu bukan hanya sebagai kayu, tapi sebagai pistol, misalnya sebagai pistol. Bagaimana kita mungkin Ponti seakan-akan menasihati kita, jangan sampai pandangan Anda yang sudah diformalkan itu merusak imajinasi anak-anak. Seorang ilmuwan harus selalu bersikap anak-anak. Dalam artian dalam menggali suatu makna, dia tidak puas dengan makna-makna yang sudah diformalkan. Makanya pun dalam dunia logika, kita menganggap bahwa logika yang disajikan oleh Aristoteles sebagai suatu hal yang final. Logika kaum klasik itu hal yang final. Logika yang sudah tidak terbantahkan, logika yang sudah menolak hal-hal yang bersifat kontradiktif. Tapi itu tidak berlaku bagi fenomenologi persepsi. Kita berhak melumuskan logika-logika lainnya, sebagaimana logika intuisi sekarang sudah dicetuskan ya Mas. Jadi kita senantiasa seperti anak-anak. Fenomenologi ini adalah fenomenologi yang meletakkan diri kita sebagai anak-anak dalam melakukan pemaknaan terhadap suatu objek tertentu. Karena apa yang diformalkan itu seringkali melepaskan hal yang begitu berharga bagi Ponti, yaitu pengalaman. Bagaimana kita dalam melakukan penghayatan terhadap sesuatu, kita harus melalui aspek ini, aspek pengalaman. Makanya saya curiga lagi, apakah experience the best teacher ini adalah motivasi dari kaum fenomenolog khususnya Ponti, atau memang hal itu dicetuskan karena ada paham fenomenologi di sini. Fenomenologi sebagai pemahaman filsafat. Kalau fenomenologi persepsi Ponti sebagai suatu metode penelitian ilmiah, saya masih belum tahu. Tapi sebagai filsafat ini begitu kuatnya. Karena meletakkan persepsi memiliki kedudukan yang tidak kalah penting, tidak kalah krusial bagaimana mendefinisikan segala sesuatu.
Sehingga imajinasi, rasa haus akan pengetahuan, pendefinisian itu akan selalu bergerak. Oleh karena itu, persepsi menurut Ponti itu tidak bersifat final. Persepsi itu tidak bersifat otonom, dia selalu bergerak berdasarkan pengalaman yang dilakukan oleh subjek yang menubuh. Jadi apa ya? Kadang ada bagaimana kita akan memberikan klasifikasi benar terhadap suatu persepsi yang persepsi-persepsi yang acak itu, yang sifatnya atomistik, yang sifatnya terbagi-bagi dan tidak universal. Ponti tidak mempermasalahkan itu. Selama itu berdasarkan pengalaman, dia akan memiliki pengetahuan yang sempurna meskipun apa yang diketahuinya bersifat terbelah-belah. Makanya saya tidak berani bahwa apa yang saya representasikan di sini tentang pemikiran Ponti pun akan bisa mewakili pikiran Ponti. Karena saya juga tidak mengalami pengalaman yang dilakukan oleh seorang Ponti. Jadi apa-apa yang bisa saya presentasikan di depan sekarang ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi juga, bukan berdasarkan pengalaman Ponti. Jadi makanya saat orang mempelajari fenomenologi persepsi Ponti secara tidak langsung dia juga akan menerapkan. Karena Ponti meletakkan fenomenologi persepsi itu sebagai suatu hal yang asing. Dan itu yang dikritik Ponti bagi kaum-kaum empirisme dan rasionalisme. Apalagi kaum-kaum yang meletakkan suatu pengetahuan sebagai suatu hal yang objektif dan terpatenkan. Sehingga mereka tidak menempuh ranah-ranah yang bersifat pengalaman. Makanya experience is the best teacher itu khususnya dalam ilmu praktis. Itu tidak terbantahkan. Ilmu praktis selalu berdasarkan kepada konsepsi ini. Jadi kalau kita kerja di kantor-kantor, jenjang karir itu berdasarkan fenomenologi, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita lakuin. Kalau di sekolah, no. Asalkan kita bisa menjawab soal, kita tidak memiliki pengalaman, tapi kita bisa menghafal, kita bisa diakui kita. Tapi dalam dunia perkantoran tidak begitu, men. Kecuali ada orang dalam. Tetap ya. Kita memiliki fenomena yang berbeda dengan Perancis ya. Di Indonesia kita harus ada fenomenologi lain nih. Fenomenologi orang dalam. Imanomen. Jadi bukan imanen ya, imanomen. Orang yang ada di dalam. Nah, makanya Ponti itu meletakkan pengalaman sebagai suatu hal yang krusial dalam menemukan suatu hakikat kebenaran. Sehingga dalam Ponti di sini diklaim bahwa bisa menjawab paradoks Meno. Paradoks Meno nih bunyinya seperti ini nih. Mungkin kita akan coba jawab sebelum jawaban Ponti, karena jawaban Ponti sebenarnya agak ngelemes. Menurut saya jawaban Ponti agak ngelemes. Paradoks Meno nih berbunyi seperti ini. Bagaimana Anda mencari sesuatu yang tidak Anda ketahui? Bagaimana? Apakah mungkin? Apakah bisa? Terus, dan bagaimana Anda menetapkan sesuatu yang tidak Anda kenal objeknya? Ini paradoks Meno. Bagi Ponti, empirisme, rasionalisme, intelektualisme tidak bisa menjawab ini. Tidak bisa menjawab paradoks Meno. Karena bagi empirisme, dia meletakkan bahwa kesadaran itu diperoleh dari apa-apa yang dia serap dari luar. Jadi untuk mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui itu tidak bisa. Karena mencari sesuatu itu harus yang sudah dia ketahui, seperti itu. Kita tidak mungkin bisa mencari sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Misalnya spidol. Saya mencari spidol. Loh, kok bisa kamu mencari spidol? Kamu nggak tahu spidol. Seperti itu. Empirisme nggak bisa. Pun rasionalisme seperti itu. Tidak bisa. Katanya Ponti. Atau lebih khusus, katanya orang yang menuliskan tentang Ponti. Sehingga ada klaim yang mengatakan bahwa paradoks ini bisa dijawab
melalui fenomenologi persepsi dari Ponti. Berdasarkan bagaimana dia menentang tentang dualisme antara subjek dan objek. Oke, mungkin ini biar agak hidup. Ada ini, apakah kita bisa mencari sesuatu hal yang tidak bisa ketahui? Mungkin sebelum ke Ponti, karena sebenarnya nanti saat saya menjawab dengan Ponti, cuma seperti itu, seperti gitu. Nanti akan ada mungkin ada tanggapan-tanggapan yang seperti itu. Ya. Oke. Mungkin ya Bang Faruk dulu. Menurut sampean gimana Bang? Apakah kita bisa mencari sesuatu yang tidak kita ketahui? Mungkin lebih ke bertanya ya Bang. Jangan ke paradok Nemo dulu ya. Enggak, karena ini sedikit ada gemetar dalam kesadaran saya. Gitu. Awas gempa itu Mas. enggak Stro. Dari Ponti sendiri kan kita mengenal ada dua hal yang berbeda antara kesadaran dan tubuh kan seperti itu. Nah, secara mungkin saya masih berpikir filosofis ya kan. Makanya pertanyaan saya bagi versi Ponti, munculnya kesadaran itu dari mana? Itu. Nah. Pertanyaan yang menarik, tapi sebenarnya pertanyaan ini akan satu jawaban dengan paradoks Meno. Akan satu jawaban dengan paradoks Meno. Bagaimana kesadaran itu muncul? Kalau bagi empirisme, kesadaran kita dapat dari luar. Dari objek-objek itu akan menimbulkan suatu kesadaran. Kalau rasionalisme seperti René Descartes yang sebelumnya ditolak. Karena kesadaran dia apa itu ya? Iya, rasional ada di sini. Aku berpikir maka aku ada. Itu aku berpikir maka aku sadar. Kesadaran adalah kegiatan orang yang berpikir. Di Ponti ini agak ngelemes sebenarnya. Makanya kita nggak mau kesana dulu. Karena memang itu satu jawaban dengan paradoks Meno di sini. Oke, mungkin Nanang. Gimana Nang? Menurut sampean gimana lah? Apakah kita dapat mencari sesuatu yang tidak kita ketahui? Karena memang pertanyaan paradoks Meno itu seperti menggunakan artikulasi yang lain Bang Faruk itu disampaikan. Karena jenisnya sama. Kan ini sama dengan mempersoalkan tentang kesadaran. Bagaimana sampean mencari sesuatu hal yang tidak sampean ketahui? Bagaimana sampean menyadari sesuatu hal yang tidak pernah sampean sadari misalnya? Kalau empirisme dengan mencari sesuatu sama kayak apakah kita tahu bagaimana sampean tahu cewek sampean Mas itu jodoh sampean? Ditinjau dari apa? Ruang lingkup yang diketahui bagaimana Kak? Sebenarnya tidak ada batasannya, bebas. Tapi saat kita memikirkan ini secara kebendaan akan menjadi paradoks. Bagaimana mengetahui benda? Anggap bagaimana kita akan mengetahui sapu saat kita tidak pernah bertemu dengan sapu seperti itu. Saat kita memaknai itu sebagai kebendaan. Jadi bebas. Saat kita bisa menjawab paradoks ini tanpa menggunakan fenomenologi persepsi milik Ponti, menjadi suatu hal kebaruan lagi. Meskipun kata saya pribadi, paradoks Ponti ini ngelemes dan mungkin bagi saya tidak menjawab dari paradoks ini. Jadi pertanyaan apakah kita bisa mencari sesuatu yang tidak kita ketahui? Kalau kita mengatakan sebagai Tuhan, bisa. Kita tidak tahu Tuhan, tapi sampai saat ini manusia selalu mencari Tuhan. Iya kan ya? Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tahu Tuhan? Tidak ada. Salah. Nah itu maksud saya tadi ruang lingkup dari yang diketahui itu seperti apa? Apakah hanya sebatas kita melihat secara indrawi atau sekedar value saja itu sudah sesuatu yang diketahui atau gimana? Kalau misalnya Tuhan, itu kan meskipun kita tidak tahu tapi kita tetap mencari karena memiliki value. Nah kalau misalnya batasannya juga termasuk value, bisa dikatakan bisa Tuhan itu. Kalau dalam paradoks Meno ini,
tidak disampaikan secara eksplisit, tapi mungkin kita akan bisa kaji melalui pertanyaan selanjutnya, sehingga menentukan batasan-batasannya. Ada 2. Bagaimana Anda mencari sesuatu yang Anda tidak ketahui? Oke, ini masih tidak ada batasan ya. Jadi kita bisa menjawab bahwa itu adalah Tuhan misalnya. Kita tidak tahu Tuhan, tapi kita bisa mencari Tuhan sampai saat ini. Bahkan dilakukan seorang Nabi Ibrahim misalnya ya. Abraham. Takutnya Abraham Samad. Nih ya, pertanyaan yang kedua dari paradoks Meno. Bagaimana Anda akan menetapkan sesuatu yang tidak Anda kenal sebagai objek? Bagaimana Anda akan menetapkan sesuatu yang tidak Anda kenal sebagai objek? Pencarian Anda. Jadi dari yang ini mungkin ada suatu batasan yang timbul, bahwa itu batasannya adalah objek-objek yang lebih khusus, ini objek material. Karena kalau objek konseptual ya kita tinggal bangun aja sesuai dengan konsepnya seperti itu. Sesuai dengan konsep ya. Anggap kayak saya pesan rumah Mas. Rumah yang seperti apa kan, kalau kita meskipun belum ada rumah yang seperti itu, asalkan kita punya konsepnya, kita dapat menciptakan rumah yang seperti itu. Ini desainnya Mas. Saya mau desain rumah yang tidak ada seperti desain rumah itu sebelumnya, kan bisa ada. Nah, mungkin ini menjadi paradok karena yang dimaksudkan adalah objek formal yang sudah dipatenkan, mungkin objek material. Mungkin ya. Mungkin. Karena saya juga tidak tahu batasan di sini. Tapi kalau kita melihat dari pertanyaan kedua, bagaimana Anda menetapkan sesuatu yang tidak Anda kenal sebagai objek pencarian Anda? Objek dalam fenomenologi persepsi dari Ponti itu objek yang sampean alami. Jadi enggak, kalau metafisik enggak tersambung, enggak metafisik. Dia lebih kepada dunia, bahasanya dunia. Jadi tidak abstrak, tidak metafisik. Jadi meskipun kursi, tapi saya tidak mengalami kursi, itu tetap hal yang metafisik. Karena saya tidak mengalami, jadi Ponti melakukan sebagai objek adalah objek yang dialami. Jadi gimana? Apakah kita dapat ini? Dan ternyata jawaban mungkin kita katakan sebagai klaim dulu, karena saya juga kurang memahami secara sempurna ya. Karena memang dari saking kompleksnya Ponti di sini, jawaban dari Ponti, dia dunia dalam konsepsi fenomenologi Ponti di sini sifatnya terberi. Sehingga baik apa ya yang terberi ke kita ya apa-apa yang terberi dari kita kan. Oke, kita melihat dunia ini luas, tapi kenyataannya saya hanya bisa menempati ruang sebesar tempat saya bersila atau menempati satu jengkal tempat saya berdiri. Dunia ini seluas ini, tapi manusia hanya ada di bumi. Kita hanya bisa menikmati bumi seluas ini, tapi saya hanya bisa menikmati satu ruangan simposium ini. Dunia itu terberi. Jadi apakah kita konsep terberi ini yang mengklaim bahwa dia bisa menjawab paradoks Meno? Abstrak. Tapi bahasa secara eksplisit dalam buku yang saya baca itu seperti itu. Dan saya belum mendapatkan pemahaman yang sempurna juga tentang itu. Bagaimana dunia yang terberi itu dapat menjawab suatu paradoks Meno. Sehingga bagi Ponti, dunia yang terberi ini ada 2. Ada yang bisa sampean nikmati dan ada yang sampean tidak bisa nikmati. Sehingga paradoks Meno dalam pemahaman saya terkait jawaban yang diklaim dari Ponti tadi, itu saat masalah kan dunia itu terberi dan tidak semuanya dunia itu bisa memberi ke saya sebagai subjek yang terbatas misalnya. Makanya dalam pengalaman milik Ponti itu manusia itu terikat dari ruang dan waktu, bahkan waktu
bagi Ponti adalah suatu kesadaran. Waktu itu adalah kesadaran bagi Ponti di sisi yang lain. Di sisi yang lain. Bahasa Ponti di sisi yang lain. Di sisi yang lain seperti apa? Kita dapat mempersepsikannya masing-masing. Saya juga tidak terlalu memahami di sisi yang lain maksudnya apa. Tapi dalam hal ini saya menarik kepada ZJs. ZJs ya. Saya tarik kepada ZJs. Maksud dari kesadaran itu adalah waktu itu adalah kesadaran di sisi yang lain. Adalah bagaimana kita dalam ruang dan waktu kita selalu ada yang namanya ZJs, spirit secara umum, sepertinya materialisme. Berarti dalam saat ini misalnya adalah ZJs materialisme, liberalisme, apa lagi? Materialisme, liberalisme, apa satunya lagi? Individualisme. Ini merupakan kesadaran yang lain yang berada pada sisi waktu tadi. Sehingga kita memiliki kesadaran materialisme sekarang. Bagaimana bahasa René Descartes lagi cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, ditentang oleh seorang materialis. Bahwa ya meskipun kamu berpikir kamu ada, kamu nggak bisa berpikir kalau kamu nggak makan seperti itu. Itu adalah kesadaran yang lain. Itu persepsi saya pribadi juga. Karena saya tidak ada kalimat eksplisit dari Ponti bagaimana dia meletakkan waktu sebagai kesadaran di sisi yang lain. Tapi secara rasional menurut saya itu rasional. Bagaimana waktu itu dan ruang sebagai kesadaran yang lain diletakkan sebagai ZJs. ZJs yang melingkupi suatu zaman. Makanya bagi Ponti kesadaran itu tidak bisa melangkahi zamannya, tidak melangkahi pengalamannya, waktunya, ruang dan waktu. Sehingga dalam paradoks Meno tadi itu yang diklaim katanya bisa menjawab hal itu melalui dunia yang katanya terberi. Oke, cek. Terberi ya. Saya ingin sedikit sharing terkait sesuatu yang terberi menurut Morlui Ponti ya. Sempat baca-baca tuh. Jadi maksud dunia emang benar mirip dengan Edmund Husserl juga. Dunia itu terberi ke dalam sebuah tubuh. Nah, yang saya tangkap terberi itu memang ada alurnya ternyata yang punya Morlui Ponti itu. Dunia itu kan ada secara langsung terberi kepada kita melalui apa? Ada alurnya ternyata. Saya baru paham, baru ngeh juga. Alurnya itu adalah melalui indera kita, kemudian muncullah sebuah sensasi. Baca gak ada sensasinya? Sensasi. Nah, sensasi ini adalah bagaimana indrawi kita menangkap dunia yang terberi tadi. Dari sensasi ini kemudian memberikan makna, mengalurkan makna kepada persepsi. Kemudian kita bisa memberikan persepsi. Itu yang saya tangkap dari bagaimana dunia yang terberi menurut Morlui Ponti. Melalui sensasi kemudian makna tersebut muncul dalam sebuah persepsi. Terus tadi gimana Pak? Pakai mic. Yang menemukan sesuatu yang belum pernah, ini tadi jawabannya itu pakai mic. Terus gimana tadi jawaban dari Merleau-Ponty ini tentang tadi bagaimana sih caranya menemukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada atau yang belum pernah kita ketahui itu. Jadi memang konsepsi dasarnya itu kan terberi. Dunia itu terberi. Baik yang kita temukan, baik yang masih tersembunyi. Nah, karena bagi saya pribadi, saya seperti kita di sini, maksudnya apakah hal itu secara gampang ya diklaim bahwa itu bisa terberi? Sampai saya berpikir lama, karena memang susah dipahami. Saya sampai berpikir seperti ini. Saya menganalisis pertanyaannya untuk memahami bagaimana dunia terberi ini. Mungkin kita bisa menganalogikan dengan bagaimana Columbus menemukan benua Amerika. Benua Amerika itu terberi tapi masih tersembunyi. Tapi hal itu bisa ditolak saat hukum menemukan adalah mencari. Hukum menemukan adalah mencari. Apakah kita bisa dikatakan menemukan saat kita mencari? Tapi
Kalau kita menemukan adalah konsekuensi logis dari kegiatan mencari. Sehingga kalau kalian gak mencari, kalian tidak bisa dikatakan sebagai menemukan. Nah, ini bukan. Saya bertanya-tanya, apakah menemukan itu konsekuensi logis dari mencari? Saya akan bertanya di sini. Karena bagi saya tidak. Ketidakan inilah yang dapat memahami bagaimana dunia itu terberi. Apakah kita dapat menemukan apa yang tidak kita ketahui? Bisa-bisa aja. Kita jalan tiba-tiba ada uang. Kita nggak nyari uang, tapi kita nemu uang nih. Karena uang itu bukan milik kita dan tidak tahu milik siapa, itu namanya nemu seperti itu. Ini namanya nemu. Atau tiba-tiba saya jalan, tiba-tiba ada cewek cantik. Saya nggak nyari cewek cantik, tiba-tiba ada cewek cantik. Sehingga saya bilang, saya ketemu sama cewek cantik. Nah, jadi saya tergantung dalam pengertian konsekuensi logis antara mencari dan menemukan dulu. Saat kita sepakat, saat bagaimana pengalaman kita, persepsi kita dalam melakukan pemaknaan terhadap kegiatan menemukan ini sebagai suatu hal yang bersifat konsekuensi logis dari hal yang bersifat mencari, maka itu juga tidak akan bisa misalnya. Kalau tadi yang dicontohkan adalah uang atau cewek cantik dan uang itu kan adalah sesuatu yang sebelumnya atau sesuatu yang sudah kita alami. Kalau dari Merleau-Ponty tadi kan sesuatu yang belum pernah kita temukan atau belum pernah kita alami, tapi bisa ditemukan. Itu gimana? Kan sangat beda itu antara yang sudah dialami atau yang sebelumnya tidak pernah kita ketahui itu. Ya, sebagaimana orang-orang menemukan planet, tiba-tiba ada bintang ini. Seperti itu ya. Kita dulu tidak mengasumsikan bumi sebagai planet. Tapi kita bisa menemukan planet ternyata. Kita dulu tidak mengasumsikan kita ada galaksi Bima Sakti pertama kali ya. Tapi bisa kita menemukan itu. Jadi maksudnya dalam pengalaman sehari-hari misalnya ada seseorang yang sebelumnya tidak pernah anggap, tapi ini agak rumit sih karena memang akan dianalogikan dengan cinta. First love misalnya, orang-orang sebelum first love tidak pernah mengalami apa itu cinta misalnya. Cinta monyet itu ya Bang, baru berapa kali Bang cinta monyetnya Bang? Cinta monyet itu selalu monyet ya sebelum nikah. Setelah nikah gorila. Kita tidak pernah mengalami sensasi itu. Tapi pada suatu titik kita mengalaminya. Sebagai suatu hal yang terberi. Misalnya, tapi apakah analogi itu relevan? Kita akan pertanyakan lagi. Saya pun merasa itu tidak relevan, tapi dapat membantu sebagai refleksi bagaimana memahami ini. Itu pun tidak relevan bagi saya pribadi. Makanya saya agak rumit, karena ini saya rasa juga tidak relevan. Karena memang apakah semuanya itu terberi gitu, semua yang ada di dunia itu? Iya, bagi Ponty ya Kak. Bagi Ponty terberi semua. Makanya dikategorikan ini dapat menjawab paradoks Meno. Karena menemukan di situ adalah mengungkap sesuatu yang terberi tapi tersembunyi sebelumnya. Kalau kita tarik kepada UFO. UFO. Apa itu kebanyakan? Undefinite, apa itu? UFO. Apa ya? Objek gitu. Pokoknya objek yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya dikatakan UFO. Bagaimana kita dapat mengatakan itu UFO loh? Bagaimana sebenarnya? Bagaimana kalau kita sebelumnya tidak pernah? Bagaimana seperti alien misalnya? Ya Mas Nanang. Mungkin kan tadi dari pernyataan pemantik ya menyebutkan bahwasannya semua adalah pemberian. Nah, ketika kita dikembalikan kepada pernyataan apakah hal yang proses dari pencarian konsekuensi logisnya yaitu menemukan. Tapi kalau gini kalimatnya Mas Banu, kan jodoh ya misal, kalau kita kembalikan kepada value agama, jodoh kan adalah
pemberian yang atau ketetapan yang Tuhan sudah pastikan kepada setiap individu atau setiap manusia. Cuman kita belum tahu siapa jodoh kita. Itu kan memang sudah konsepnya kayak pemberian. Allah sudah memberikan, misal kayak gitu Mas Banu. Cuman belum tahu saja gitu siapa yang benar-benar jadi jodoh kita. Jadi menurut saya istilah yang tersembunyi ini cuma cari aman saja kalau istilahnya. Karena kalau berbicara masalah sesuatu yang kita temukan, yang terberi itu otomatis ada yang tidak terberi. Nah, sebenarnya yang tersembunyi ini ada di antara keduanya itu. Ketika ada yang terberi, otomatis ada yang tidak terberi, dan di tengah-tengahnya itu ada yang tersembunyi. Nah, saya itu tidak akan pernah masuk sebagai kriteria orang yang lolos menjadi seorang pramugara. Karena mungkin dari segi intinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku SK. Tidak seperti Faruk misalnya, dengan kualitas-kualitas yang dimilikinya itu gampang keterima menjadi pramugara. Nah, keterberian ini hanya diperoleh oleh orang-orang yang hanya memang berhak untuk yang terberi mendapatkan gitu loh. Intinya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Apakah hal itu tersembunyi bagi saya? Tidak. Itu emang sudah tertutup bagi saya kayak gitu tuh. Tapi kalau kita melihat menggeser paradigma itu kepada suatu hal yang bersifat seperti ini. Semua orang ini terberi. Kalau yang dikatakan Prof itu tidak terberi karena ada kebijakan sosial itu. Karena ada otoritas yang tidak memberikan itu. Anggap itu disembunyikan oleh otoritas, bukan karena gini. Kalau bagi Ponti semuanya itu terberi. Tidak menggunakan filsafat negasi. Kalau ada yang diberi berarti ada yang nggak diberi gitu ya. Jadi kan bukan menggunakan gitu Ponti. Semuanya terberi. Berarti ada satuan objektif bagaimana hal yang terberi. Bagi Ponti, terberi itu tidak semuanya akan kita bisa dapat, akan tidak bisa raih. Ada suatu hal yang tersembunyi bagi Ponti. Karena konteksnya adalah pengalaman. Sesuatu yang tidak kita alami. Seperti apakah saya bisa ke Amerika? Bisa. Secara objektif bisa. Cuma karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya. Karena saya nggak punya uang. Akhirnya nggak bisa. Nggak bisa secara metodis. Saya nggak bisa karena nggak punya uang. Tapi kesempatan untuk ke Amerika itu bisa. Ya peluang melalui jalur ilegal misalnya. Melalui jalur ilegal misalnya. Menanam ganja. Semua orang bisa menanam ganja. Karena menanam ganja secara objektif hanya tinggal tanam. Akan tetapi ada pembatasan. Ada suatu hal yang disembunyikan oleh, kalau menggunakan paradigma fenomenologi Ponti ya. Disembunyikan. Atau tidak terberi lah. Karena itu tidak kita rasakan, anggap saja itu tidak terberi. Tidak terberi. Karena ada hukum-hukum atau daya otoritas yang membatasi gerak hukum kita. Makanya saya juga agak meragukan apakah benar konsep terberi dalam Ponti ini dapat menjawab paradoks Meno di sini. Sehingga kalau kita menarik dasar ke apakah untuk menemukan kita harus mencari, faktanya banyak orang mencari tapi nggak nemu. Faktanya seperti itu. Dan banyak orang yang nggak mencari tiba-tiba nemu. Nah dalam artian nemu ini apa? Temu. Kan ada yang bertemu, ada yang menemukan. Ya konteksnya gimana itu yo? Ada yang bertemu, ada yang menemukan. Kalau lagu yang dibawakan Naf, akhirnya ku menemukanmu. Kalau ada dari kita analisis secara semantik ya Mas Faruk ya, karena saya bukan orang-orang bahasa atau analitik ya. Kata akhirnya di situ itu menunjukkan suatu proses pencarian. Yang pada akhirnya aku menemukanmu. Tapi berbeda dengan lagunya Tulus. Bertemu di Belanda. Kan beda kan ya. Bertemu dengan menemukan adalah suatu hal yang berbeda. Tapi bisa ditarik. Bertemu itu
bertemu adalah sesuatu hal yang bersifat subjektif. Jadi saat kita bertemu dengan manusia, itu bukan menemukan, itu bertemu. Karena kita posisinya subjek dan subjek. Menemukan itu subjek dan objek seperti itu. Banyak kita bisa melakukan analisis dengan persepsi masing-masing. Oleh karena itu fenomenologi persepsi ini mengandung kekayaan yang dibahas oleh Mas Martin tadi malam ya Nang ya tentang krisis fondasional logika mungkin adalah sumbangan dari fenomenologi persepsi juga. Karena adanya double standard ya. Double standard bagaimana kita dapat menentukan suatu hal yang bisa dikatakan suatu sebagai kebenaran atau tidak. Tapi itu tidak bermasalah sebenarnya. Dengan menggunakan berbagai pendekatan matesis universal yang ditawarkan oleh Martin Suryajaya. Nah, masalahnya dalam konteks fenomenologi kita tidak menerima matesis universal itu. Kita tidak menerima hukum yang berlaku secara umum gitu. Kita tidak menerima kebenaran yang sudah dikonstitusikan sebagai kebenaran hakiki. Pertanyaannya Prof. Fakih, apakah yang tersembunyi sama dengan terhambat? Apa yang terhambat? Dalam bahasanya tidak ada ya, tidak ada. Tapi kalau saya melihat tidak terhambat dalam artian karena ini adalah bagi Ponti titik temunya adalah pengalaman. Apa yang tersembunyi adalah apa yang tidak dialami. Hambatan atau tidak ada hambatan itu persoalan lain. Selama itu tidak dialami, Ponti mengkategorikan itu sebagai hal yang tersembunyi. Sama seperti saya nggak tahu rasanya babi. Kecuali ke Jakarta banyak babi. Hei babi. Saya nggak tahu rasanya babi. Jadi saya tidak memiliki pengalaman. Berarti rasa babi tersembunyi dari saya selaku seorang muslim yang taat misalnya. Iya. Orang muslim kan selalu taat tentang babi. Miras senggol dong. Nah, seperti itu ya. Jadi tersembunyi itu adalah apa yang tidak dialami. Jadi meskipun seperti saya wisuda S1 itu masih tersembunyi dalam dunia saya karena saya belum mengalami wisuda S1, tapi tidak tersembunyi dalam dunia Prof. Fakih, Prof. Sipul, enggak tersembunyi. Jadi untuk mengungkap ketersembunyian itu, makanya dalam persepsi milik Ponti itu, persepsi itu sifatnya tidak paten. Makanya salah satu menolak objektivisme dan apa-apa hukum yang dikatakan paten sebagai suatuan paten itu ditolak karena berdasarkan kepada perspektif tentang persepsi di sini. Hukumnya tidak paten dan selalu bergerak berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dilakukan. Ponti di dalam buku yang dikasih pinjam oleh Prof di sini itu memberikan apa dah? Lupa saya namanya. Kubus Heklit apa gitu ya. Oke. Ini ada kubus di sini. Bentar, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Oh iya. Nah, menarik berbicara masalah wisuda tadi, menimbulkan pertanyaan baru bagi saya. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gini, unconditional, dalam artian gini. Oke lah, Anda itu merasa bahwasanya ada wisuda itu sesuatu yang tersembunyi dari Anda. Nah terus, kemudian, tapi hari ini besok ada wisuda di kampus Anda. Tapi Anda bukan wisuda besok, tapi minggu depan misalnya. Nah, tapi besok ada teman Anda yang tidak bisa hadir dan digantikan oleh peran Anda. Itu unconditional namanya. Nah, apakah itu juga bisa termasuk apakah Anda pernah mengalami secara langsung pengalaman tersebut sebagai subjek? Apakah itu tidak? Apakah harus nunggu minggu depan atau bagaimana? Kalau menurut Ponti terkait hal itu, unconditional seperti itu. Lian yang tergantikan. Jadi saat ada teman saya wisuda tiba-tiba beliau sakit terus saya gantikan, apakah itu dapat menyingkap ketersembunyian itu? Sebagian iya, sebagian tidak. Yang tersingkap adalah posisi wisuda, tapi tidak posisi dengan SE-nya misalnya. Secara sensasi mengalami.
Tapi saat kita tidak di wisuda sendiri kan sensasinya beda. Maka ini kan sensasinya beda. Sensasinya beda. Sama kayak anggap dalam fenomenologi ini kan yang menjadi titik tumpu fenomenologi dari Ponti ini adalah tubuh. Makanya Ponti mengatakan bahwa hubungan antara tubuh dan dunia ini yang saya agak pertanyakan lagi. Saya kira dualisme yang ditentang Ponti itu dualisme tentang kesadaran di antara otak dengan tubuh. Hanya itu. Tetapi ternyata tidak. Dia juga menentang bagaimana relasi antara tubuh dengan dunia. Dia juga menentang dualisme antara tubuh dengan dunia. Sehingga dia mengatakan bahwa tubuh dan dunia itu memiliki hubungan yang sangat intim. Makanya dalam kaitannya subjek dan objek, dia kayak merumuskan bahwa antara kategorisasi subjek dan objek itu tidak bisa benar-benar dibedakan. Khususnya dalam tubuh manusia. Karena dia mencontohkannya seperti ini. Tapi saya bersyukur dengan apa yang disampaikan Ponti sini. Karena ini akan sebenarnya ini akan relevan menjawab tentang etika. Tentang etika bunuh diri. Ada persoalan etika bunuh diri. Oke. Iya, suicide. Bunuh diri. Saya pertanyakan, saat orang bunuh diri, dia itu subjek atau objek? Dia pelaku atau korban? Bunuh diri ya? Bagaimana? Empirisme, rasionalisme, apa-apa yang memisahkan antara konsepsi subjek dan objek tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab bagaimana saat suatu kegiatan bunuh diri, ada peresmiannya. Perilaku. Kok perilaku apa ya? Iyalah, itulah ya. Bunuh diri itu. Bunuh diri itu, orang yang bunuh diri itu adalah subjek, seorang pelaku atau objek, seorang apa itu namanya? Korban. Bagaimana? Oke. Ini ada paradoks ini. Dengan Ponti kita bisa menjawab. Tapi saat dengan selain Ponti kita bisa menjawab, why not kan ya? Jadi, mungkin masih Ipul mungkin atau mbaknya. Mungkin sebelum mati proses untuk membunuhnya itu subjek, tapi ketika sudah matinya menjadi objek. Oke, bagus. Jawaban saya ya. Iya jawaban. Persoalan yang bunuh diri itu jadi subjek karena dari sebuah kegelisahan memikirkan hidup mungkin. Saya fokusnya subjek. Tapi yang saya menarik dari pembahasan dari Kak Fakih, Pak Prof. Yang itu antara pemberi dan juga yang terlambat Kak Ki. Nah itulah yang menemukan saya bahwa harus ada letak munculnya kesadaran itu. Karena orang terlambat itu kan satu sisi orang yang mungkin dia itu tidak pernah mencari di situ. Karena otoritas dari Ponti itu adalah dunia itu konsepnya pemberi. Jadi seperti itu. Makanya kembali kepada tadi bahwa munculnya kesadaran versinya dari Ponti itu seperti apa. Jadi seperti itu Mas. Nanti ya akan melebar sih pembahasannya nanti ini. Wah bagus itu Mas. Apalagi perihal etika. Saya juga persoalan etis saya juga suka di situ. Philosophy of ethic. Anjay.